Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Newsroom. Kali ini kami agak rame, teman-teman Perludem. Saya sama, kamu siapa? Saya Iqbal, anak baru. Iqbal bukan Iqbal Ramadan ya. Nah, kita sekarang mau ngomongin ini, Bal, pemungutan suara ulang ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa daerah, jumlahnya memang lebih banyak yang sekarang, tapi yang mau kita highlight itu ada 2 daerah. Karena cakupan PSU-nya tuh satu wilayah, yang satu di provinsi, yang satu di kabupaten kota. Nah, kita mau ngobrol sama Haikal. Haikal apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo Mas Haikal. Haikal dari Perludem dan sama Mas Fadli juga dari Perludem. Nah, Mas. Saya nggak ditanya kabar. Sehat Iya, Mas apa kabar? Fadli. Baik. Nah, kita mau ngobrol nih PSU ya, pemungutan suara ulang. Haikal kan sama teman-teman mantau ya di Mahkamah Konstitusi. Berapa banyak sih sebenarnya secara umum ya yang PSU ya total? Kalau yang PSU sendiri itu ada sekitar 20 ya, 20 putusan yang kemudian itu memerintahkan untuk PSU. Dan memang yang besar itu memang hanya di 2 itu tadi, yang ada di DPD Provinsi Sumatera Barat sama di Dapil 6 DPRD Provinsi Gorontalo. Nah ini memang kalau yang lain itu relatif ya kita bisa sebut lebih kecil ya, mungkin 1 kecamatan atau berapa ya, walaupun saya angka pastinya mungkin saya agak sedikit lupa. Tetapi untuk 2 ini menjadi menarik karena dapilnya besar dan kemudian TPS-nya banyak sekali. Ya. Itu PSU-nya. Udah ada tanggalnya? Kalau terkait dengan tanggal, kalau saya nggak salah tanggal 13 ya. Barat 13 Juli. Sabtu ini. 13 Juli itu akan dilaksanakan PSU. Nah ini kan dua daerah ini ya, kita highlight 2 ya, Sumatera Barat untuk DPD sama DPRD tadi di mohon maaf agak banyak syutingnya hari ini ya. di DPD Sumatera Barat 1 provinsi dan di DPRD Gorontalo kan. Untuk DPRD-nya ya semua. Yang satu karena tidak memenuhi 30% perempuan. Yang satu lagi nih agak menarik nih, tapi sebelum ke Sumatera Barat ya, saya ke yang Gorontalo dulu. Kan kalau putusan MK yang Gorontalo itu kan partai-partai disuruh memenuhi dulu 30% kan, diulang. Tapi partai-partai harus memenuhi 30%, atau kalau nggak memenuhi 30% ya nggak ikut pemilu kan, diskualifikasi. Nah dinamikanya kayak apa nih yang di Gorontalo? Ya ini menarik karena MK melakukan perbaikan ya. Kalau misalnya kita tarik ya terkait dengan kasus ini kan Perludem sendiri dan teman-teman masyarakat sipil sudah berbicara ya terkait dengan kasus ini. Kita coba beberapa kali advokasi, termasuk juga ke Bawaslu dan juga ke DKPP. Nah, MK menyelesaikan ini dalam tanda kutip menyelesaikan kasus ini dengan memerintahkan untuk dilakukan lagi pemenuhan atau diulangi lagi prosesnya itu untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan ini. Dan terkait dengan proses ini tentu pasti ini akan menjadi tantangan bagi partai politik ya. Dengan waktu yang MK hanya memberikan waktu 45 hari untuk melakukan PSU itu, dan partai politik harus memenuhi kekurangan yang mereka saya kalau nggak salah itu ada 5 partai politik yang kemudian harus memenuhi itu kalau nggak salah, memenuhi keterwakilan 30% perempuan itu di dalam DCT-nya. Dan tentu dalam waktu yang singkat itu ini menjadi satu apa ya, bisa jadi menjadi satu kendala tersendiri bagi partai politik yang belum memenuhi. Dan tentu saja kita harap tidak ada yang didiskualifikasi, tapi kalaupun mereka tidak memenuhi pasti itu nanti akan didiskualifikasi oleh KPU atau penyelenggara. Karena udah ada perintah MK-nya tadi. Nah, Bal, bentar ya, aku lagi ya, Bal ya, boleh ya. Nah, saya ke Mas Fadli nih, Sumatera Barat. Sebagai orang Sumatera Barat ya, yang kayaknya hari Sabtu nanti sih nggak ikut PSU. Pilih ya.
Mas Wali ini kan menarik ya, DPD Sumatera Barat ini karena kita sebut saja Irman Gusman yang ke Mahkamah Konstitusi, dia bahkan bukan peserta pemilu karena kan kemarin namanya nggak ada di surat suara. Lalu dia bersengketa perselisihan hasil pemilu. Nah kalau perselisihan hasil pemilu itu kan orang suaranya berselisih nih antara si A dengan si B berselisih dia ke MK. Nah sementara Irman Gusman juga dia nggak peserta pemilu, nggak ada di surat suara. Kenapa dia bisa diterima legal standingnya, Mas Wali? Ya, putusan Irman Gusman ini sebetulnya akan berkonsekuensi besar menurut saya Mbak Tinis ke legal standing orang yang bisa mengajukan PHPU ke MK ke depan. Kalau dua kasus ini ya, baik yang DPD di Sumatera Barat soal Irman Gusman dan yang di Gorontalo soal pencalonan 30% perempuan, sebetulnya ini nggak ada kaitannya dengan perselisihan hasil suara. Yang di Gorontalo juga nggak menyelisih soal berselisih soal suara perselisihan suara. Dua-duanya problem baik di Sumbar maupun di Gorontalo, ini dua-duanya isu pencalonan sebetulnya. Yang harusnya ini otoritasnya ada di Bawaslu dan ada di KPU. Nah, apakah kita sudah boleh bilang KPU dan Bawaslu nggak beres dalam proses pencalonan? Menurut saya iya. Nah, misalnya soal Irman Gusman ya, ya menurut saya sih jadi problematik tidak hanya ketika ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi masalahnya sudah dimulai ketika KPU nggak becus menyusun peraturan KPU soal pencalonan DPD itu. Terlepaslah siapa yang bermanuver waktu itu ketika menyusun peraturan KPU soal pencalonan ya. Masalahnya kan dimulai dari sana. Ketika KPU memunculkan klausul bahwa bagi terpidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih dan mendapatkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik, nah itu nggak kena lagi jeda 5 tahun sesuai dengan putusan MK itu, Mbak. Ya. Nah pangkal soalnya di sana tuh. Iya betul. Sudah di GR ke MK, ke Mahkamah Agung. Nah kemudian Irman Gusman masih dimasukkan ke DCS. Kan di sini masalahnya sebetulnya. Ketika dia dimasukkan ke DCS, di situ mulai persoalannya. Nah ketika terbit putusan Mahkamah Agung, dia didiskualifikasi atau dicoret dari DCS menuju DCT. Dan kemudian Irman Gusman menggugat ke Bawaslu dan menggugat ke PT UN. Nah, selain soal problematika pencalonan dalam peraturan KPU tadi, problemnya juga adalah debatnya di PT UN itu. Bawaslu menolak Irman Gusman ya, dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dia menggugat ke PT UN. Nah, yang jadi problem adalah Irman Gusman itu kan terpidana kasus suap ya. Nah, pasal yang dikenakan ke Irman Gusman itu di dalam putusan peninjauan kembalinya digeser oleh Mahkamah Agung. Jadi ancaman sanksi pidananya itu 1 sampai 5 tahun. Ancaman sanksi pidana yang dijatuhi ke Irman Gusman. Nah, PT UN menafsirkan 1 sampai 5 tahun itu tidak masuk kategori sebagaimana disebutkan dalam putusan MK. Ancaman hukuman 5 tahun atau lebih itu harus melewati masa jeda 5 tahun. Nah ini pelajaran matematika dasar nih Mbak Dinis. 1 sampai 5 tahun saya nggak tahu matematika internasional nih Mas Wadi nih. Bukan saya ahlinya kalau matematika. 1 sampai 5 tahun itu apakah masuk ke dalam ancaman sanksi 5 tahun atau lebih? Harusnya masuk. Sebab 1 sampai 5 tahun itu kan besar sama dari 5 tahun kan. Nah, meskipun saya dulu bukan IPA ya, nanti tapi ngerti lah. Yang bisa matematika internasional. Ya, kan ada yang ngaku-ngaku ahli matematika pemilu internasional kan. Masih Bala nih mau ditanya nggak? Saya sebenarnya tertariknya ini sih kan. Apa? Pelaksanaan PSU ini kan terjadi di mendekati pilkada ya sebenarnya. Nah saya pengen nanya sebenarnya lebih ke berat gak sih sebagai nantinya penyelenggara kan tadi dibilang kan ada emang kesalahan KPU Bawaslu aja emang nggak serius gitu ngurus ini semua ya, akhirnya mereka terlibat dalam konsekuensi bahwa mereka harus mengadakan PSU ulang di beberapa daerah termasuk kayak tadi di Gorontalo ataupun di Sumbar kayak gitu. Itu kira-kira sebagai masalah sipil melihat hal tersebut, persiapan ini akan mengganggu nggak sih dalam persiapan pilkada juga? Pasti mengganggu ya untuk persiapan pilkada, sebab untuk Sumatera Barat itu misalnya PSU-nya di semua provinsi untuk DPD. Dan di saat yang bersamaan di minggu-minggu ini kan sedang berlangsung juga tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan tahapan verifikasi faktual calon perorangan untuk pilkada. Nah itu kan melibatkan KPU Kabupaten Kota yang mensupervisi PPK dan petugas Pantarli yang memverifikasi faktual. Tapi di saat yang bersamaan juga menyelaksanakan PSU di seluruh provinsi Sumatera Barat untuk DPD.
pasti akan merepotkan. Nah, tapi kalau ditanya KPU pasti mereka kita siap. Kalau KPU kan pasti gitu kan. Iya harus ya. Nah, aku balik lagi tadi ya ke MK tadi ya. Ini kan ya dua-duanya sebenarnya Gorontalo sama Sumatera Barat kan tidak mempersoalkan selisih suara. Di Gorontalo kan ya dia nggak ngomongin suaranya dulu, tapi dia bilang ini ada partai yang nggak 30%. Di Sumatera Barat juga dia nggak ngomongin suara siapa yang dapat 4 DPD Sumatera Barat kan, tapi mempersoalkan ya Irman Guzmannya nggak bisa jadi calon. Nah, apakah kemudian MK itu bergeser nih? Dia nggak lagi ngelihat angka-angka, kan dia selama ini dibilang mahkamah kalkulator karena lihat selisih suara. Nah, ini kan bisa dibilang soal administrasinya nih. Nah, kalau soal itu, kalau soal MK tidak hanya mengadili angka-angka, itu kan sebetulnya sudah lama ya Mbak ya. Artinya itu debat klasik lah soal proses PHPU di MK. Dan MK memang sangat kasuistis kalau melihat masalah-masalah itu. Tapi satu garis pembatas bagi MK selama ini adalah yang boleh mengajukan PHPU itu peserta pemilu. Nah, itu yang jadi garis merahnya tuh. Kecuali untuk daerah-daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal ya. Itu kan bisa pemantau pemilu terakreditasi yang menjadi pemohonnya. Tapi untuk daerah lain, baik pilkada, baik pemilu legislatif, baik itu pemilu presiden, meskipun dia tidak mempersoalkan hitung-hitungan suara, dia mempersoalkan masalah kecurangan, dia mempersoalkan masalah pencalonan, yang selama ini jadi pemohonnya ya peserta pilkada atau peserta pemilu. Nah, di kasus Irman Guzman ini yang memang agak lompat jauh nih MK ya menurut saya, karena Irman bukan peserta pemilu. Apa legal standingnya? Nah, dia ya yang dijelaskan oleh MK dalam persoalan itu adalah bagaimana pemulihan hak pilih warga negara harus dijamin dalam sebuah sistem penegakan hukum pemilu, karena PT UN sudah memerintahkan Irman untuk dimasukkan jadi calon anggota DPD. Dan itu yang nggak dilakukan oleh KPU. Kan KPU waktu itu dengan gagah berani mengatakan demi konstitusi maka dia tidak masuk ke dalam daftar calon tetap DPD pemilu 2024 Dapil Sumatera Barat. Tapi ketika masalah perempuan nggak segagah itu KPU bicara. Nah, ini yang kemudian jadi soal memang. Apa kalau pertanyaan ini legal standingnya apa? Kalau merujuk kepada hukum acara MK, nggak ada legal standing Irman Guzman. Karena semestinya legal standingnya kan perorangan anggota DPD yang menjadi peserta pemilu kan. Irman Guzman bukan ada dalam kategori itu. Jadi memang ini satu terobosan proses PHPU yang sangat melompat jauh sih menurut saya bagi MK, dan saya agak khawatir ini akan membebani MK ke depannya. Orang akan menjadikan putusan ini sebagai rujukan. Kalau kemudian dia tidak masuk jadi peserta pemilu, dia tetap bisa jadi pihak yang kemudian memohonkan perselisihan hasil pemilu. Dan luar biasa kan ini mengagetkan banyak orang. Saya dulu memperkira ini kan nggak akan lanjut ke pembuktian. Tapi ketika kasus Irman ini lewat dismissal proses dan masuk ke pembuktian, nah kita mulai khawatir ini jangan-jangan dikabulkan. Nah, tadi ya Sumatera Barat sama Gorontalo ada kemudian berkembang isu ya wacana lah ya ketika PSU ini dilakukan itu semacam menghilangkan haknya orang yang udah kepilih nih. Kan kayaknya Gorontalo kan udah ada nih partai yang dapat kursi di DPD Sumber juga ada 4 orang yang kepilih kan dari 4 suara terbanyaknya. Nah, ketika dia diulang itu hak orang nih jadi ulang lagi dari awal nih. Nah, itu gimana nih teman-teman ngeliatnya? Ya, tentu kalau misalnya kita berbicara terkait dengan pengulangan, apalagi dengan konteks di DPD Sumber dan juga DPRD Gorontalo ini ya. Kalau kita bisa melihat, ini kan sebenarnya kesalahan dasarnya ada di dalam penyelenggara. Dua-dua nih. Dua-dua ya. Baik itu di Gorontalo ataupun di Sumbar. Ini masalah pencalonan yang seharusnya ini bisa selesai tidak sampai ke PHPU gitu. Dan kalau kita melihat apakah kemudian ini menghilangkan hak ataupun keterpilihan yang sebelumnya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, itulah proses yang memang menurut saya itu berjalan di dalam penanganan perkara pemilu ini atau penyelesaian sengketa pemilu kan gitu kira-kira. Jadi kalau khusus di DPD Sumbar dan juga di DPRD Gorontalo ini murni kesalahannya adalah di penyelenggara pemilu karena prosesnya seharusnya sudah diperbaiki pada saat penyelenggaraan pemilunya. Tapi kalau kita berbicara lebih luas lagi terkait dengan PSU ini sendiri,
pasti ada permasalahan atau pasti ada kesalahan baik itu dalam penghitungan penyelenggaraan ataupun proses pemungutan suara yang kemudian itu menyebabkan harus diulang dan menurut saya tidak bisa juga kita kemudian dalam proses seperti itu membenturkan antara hak yang hilang sementara proses ini juga tujuannya adalah untuk mengembalikan hak yang hilang karena kan kalau berdasarkan pemantauan yang dilakukan beberapa atau alasan-alasannya atau dalil-dalil atau pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk dilakukan misalnya pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang itu adalah kesalahan baik teknis maupun hilangnya hak. Di beberapa daerah itu PSU dilakukan karena ada pemilih yang tidak atau terlanggar hak memilihnya gitu. Dia tidak bisa memilih sehingga Mahkamah memutuskan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Atau di beberapa tempat lain misalnya ada juga di beberapa TPS itu yang dalam tanda kutip ada pemilih siluman. Pemilih yang sebenarnya tidak punya hak untuk memilih tapi dia ikut memilih sehingga Mahkamah menilai proses ini harus diulang karena ada orang-orang yang memilih dan memiliki hak terlanggar hak. Kira-kira. Jadi sebenarnya pemungutan suara ulang itu kerangka dalam kerangka electoral justice tadi ya, mengembalikan hak elektoral orang-orang yang merasa hak elektoralnya tercederai. Nah, bicara soal partisipasi warga, tadi Iqbal bilang, ini kita baru selesai pemilu. Terus di tempat 2 tadi ya, dan sebenarnya ada yang lain, tapi kalau yang 2 ini kan satu daerah, ada PSU. Nanti mau ada pilkada. Nah, bicara soal partisipasi, orang jenuh gak sih? Ya, sangat mungkin publik akan jenuh ya Mbak ya. Apalagi orang akan bertanya, ini kenapa diulang pemilunya, kenapa diulang pemilihan anggota DPD-nya gitu. Tapi menurut saya ini yang mestinya dijelaskan oleh penyelenggara pemilu kepada publik. Saya belum dengar ya konferensi pers KPU atau kemudian diseminasi informasi yang disampaikan KPU kepada publik secara agak lebih rapi dan sistematis soal berapa sih sebetulnya putusan MK yang dikabulkan, yang PSU berapa, yang penyandingan berapa, yang rekapitulasi ulang berapa, yang penghitungan ulang berapa, dan itu disebabkan oleh apa. Nah, mestinya itu dijelaskan ke publik sebagai bentuk akuntabilitas pekerjaan KPU menyelenggarakan pemilu. Nah, publik jadi kebingungan ini kenapa diulang, ya itu tanggung jawab penyelenggara untuk menjelaskan sebetulnya. Nah, kenapa ada kesalahan? Kenapa ada PSU, kenapa ada penyandingan data, rekap ulang dan lain-lain? Menurut saya itu koreksi ya dari sistem penegakan hukum atas kinerja KPU yang unprofesional, yang kemudian tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi kalau nanti misalnya, saya sih menduga misalnya untuk DPD misalnya Mbak, DPD Sumatera Barat itu rawan konfigurasi pemenangnya akan berubah. Sangat mungkin karena ya sebagian besar calon terpilih itu atau calon yang memperoleh suara terbanyak itu kan cukup kaget ya. Kenapa orang yang tidak jadi peserta pemilu demi dia yang sebetulnya memang belum memenuhi syarat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang gitu. Dan biayanya itu hampir 300 miliar lebih. Kita bukan bicara nominal angka 300 miliarnya. Tapi apakah ini benar pemilunya mesti diulang untuk seseorang yang menurut saya memang nggak memenuhi syarat, Irman Gusman itu saat ini ya. Lalu kemudian ini akan mempengaruhi konfigurasi keterpilihan anggota DPD yang dulu sudah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Ya meskipun ini bagian dari proses kepatuhan terhadap putusan MK, ya ini harganya sangat-sangat mahal. Tidak hanya soal uang dan materi yang dikeluarkan, tapi juga energi dan emosi masyarakat, partisipasi masyarakat, jadi esensi yang kemudian akan terganggu ya dengan situasi ketidakpastian seperti sekarang ini. Gitu. Mungkin sedikit tambahan, ya. Kalau kita berbicara terkait dengan PSU ini kan sebenarnya sebelum putusan MK kan sudah ada ya kemarin ya, ada pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara ulang di beberapa TPS dan berdasarkan kalau misalnya kita lihat di pantauan itu memang yang menurun dibandingkan dari partisipasinya ketika di hari H tanggal 14 Februari itu gitu. Jadi apakah itu akan menurun? Trennya sudah terlihat. Trennya sudah terlihat. Tapi kan dengan hasil putusan ini ya Bu ya, kan tadi disebutkan ya sudah cukup yang bikin masyarakat jadi sampai partisipasi menurun dan sebagainya. Sementara PSU ini kan sepengetahuan saya tuh nggak bisa untuk digugat kembali ya hasilnya ya nanti. Mungkin nggak sih di PSU ini ternyata juga ada kecurangan yang sama, misalnya ada kecurangan yang baru ya,
atau mungkin yang pernah terjadi di sebelumnya tapi terjadi di PSU. Sementara kan nggak mungkin hasil PSU ini akan dibikin ulang kembali kan seperti itu. Kalau mungkin nggak kemudian masalah yang sama terulang lagi, kalau untuk isu pencalonan sih harusnya tidak ya. Karena keterlaluan KPU kalau mengulang lagi masalah pencalonan. Nggak 30% lagi. Iya. Nah untuk Gorontalo ini kan akan kompleks nih Mbak untuk partainya. Misalnya pilihannya dia mau memenuhi 30% perempuan itu dengan menambah caleg atau dikurangin. Nah kalau dikurangin itu kan akan mengurangi jumlah suara yang sudah diraih pada awalnya. Nah ini yang akan kompleks ya menurut saya. Tidak mudah memang. Tapi apakah mungkin PSU atau kemudian hasil PSU ini digugat lagi? Kalau bicara mungkin, ya mungkin saja. Kalau dulu kan Pilgub Jatim 2008 itu kan diulang sampai 2 kali ya. Yang 2008 apa 2013 ya? Pokoknya ada Pilgub Jatim itu yang diulang sampai 2 kali PSU-nya. Dan itu atas perintah MK. Tapi meskipun PSU untuk pemilu kali ini tidak harus dilaporkan lagi ke MK hasilnya. Tapi memang potensi digugat lagi ya bisa saja kalau kemudian masalah yang sama terjadi. Tapi kita berharap ya tidak begitulah ya, tidak terjadi seperti itu agar harus ada endingnya nih hasil pemilunya gitu. Nah terakhir ya saya nanya ini Bawaslu harusnya ngapain nih dengan ada PSU nih dan cakupan wilayahnya kan besar nih, 1 provinsi 1 kabupaten kota. Bawaslunya harus ngapain nih mengawasi proses yang kompleks nih, pencalonan, ini juga jelang 30% ya maksudnya ya, terus juga di Sumatera Barat gitu. Ya harus bangun dan bekerja sih menurut saya ya. Karena ya ada yang tidak maksimal yang dikerjakan oleh Bawaslu menurut saya. Padahal kalau 30% kan ada putusan Bawaslu betul, juga kan. Ada putusan Bawaslu dan saya melihat ya Mbak ya, ada apa ya, semacam keraguan-raguan untuk bisa lebih keras begitu. Ya yang namanya fungsi kontrol, fungsi pengawasan ya Bawaslu harus lebih ribut. Kan ini seolah-olah ada keinginan untuk menjaga suasana guyup, suasana adem ayem antara KPU dan Bawaslu. Menurut saya itu satu pandangan yang keliru dalam kerangka fungsi kontrol. KPU dan Bawaslu itu harus ribut dalam artian positif ya, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu. Ya betul. Nah kalau kemudian semuanya diselesaikan diam-diam, tenang-tenang saja, ya akhirnya seperti ini. Kenapa misalnya tidak dikeluarkan rekomendasi untuk menghentikan proses pemilu atau kemudian mengkoreksi pencalonan Irman Gusman waktu itu misalnya. Atau kenapa tidak 30% perempuan ini diperintahkan untuk di stop oleh Bawaslu ketika itu. Saya kira nggak ada suara keras Bawaslu soal itu ya. Dan mestinya mereka kalau dalam fungsi penyelesaian sengketa mungkin mereka bicara dengan putusannya. Tapi dalam fungsi pengawasannya mereka harus banyak bicara di ruang publik. Banyak bicara dengan rekomendasi, dengan cara-cara yang lebih persuasi, akan bahkan dengan cara-cara yang lebih keras untuk mengingatkan KPU yang seperti sekarang gitu. Sebenarnya ada lagi yang mau tanyain? Saya sebenarnya paling tertarik sama masalah tanya perempuan aja. sih. Tanya aja silakan. Perempuan tertarik. Saya keterwakilan perempuan. Kan yang digugat kan di Gorontalo ya. Sementara sebenarnya masalah keterwakilan perempuan ini nggak cuma di Gorontalo sebenarnya. Itu memang apakah kemudian hasilnya tidak bisa untuk dialihkan pada setiap daerah yang kurang tadi, atau hanya harus di Gorontalo aja kayak gitu? Karena kan jadinya kayak ya banyak juga perempuan di sana yang nggak bisa nyalon dan sebagainya kan dengan gara-gara masalah yang sama. Nah ini sebenarnya menarik Mas Iqbal ya, karena kemarin masyarakat sipil juga bertanya tuh ke MK, kenapa hanya Gorontalo gitu, dan memang MK menjawab itu secara formal sekali ya, bahwa karena Gorontalo yang kemudian ada yang menggugat ini, dan memang kalau kita lihat dari kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilu ini ya memang terbatas pada itu saja, seperti disampaikan Mas Fadli tadi bahwa ada legal standing yang kemudian membatasi, tidak bisa semua orang dan yang berkepentingan lah yang kemudian menggugat itu ke MK. Jadi ada, kalau seandainya ini bisa diulang lagi seharusnya banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gugat ke MK yang terkait dengan keterwakilan 30% perempuan ini. Tapi karena kerangka hukumnya memang menyediakan seperti itu,
putusannya tidak kemudian bisa menjadi ultra petita untuk berlaku kepada seluruh daerah yang tidak terpenuhi lah ketentuan. Kenapa tidak menggugat? Menyesal kan semua. Kira-kira itulah yang sederhana. Kalau menggugat semua nasional juga bisa diulang. Bisa diulang. Ya. Bahkan kita mungkin pemilunya secara keseluruhan bisa diulang ya untuk pilih. Iya. Jadi bermasalah semua gitu. Karena memang banyak yang tidak terpenuhi. Iya. Oke, makasih Mas Haikal, Sama-sama, Bu Mas Wadi, Ninis. Iqbal juga Sama-sama. makasih ya Iqbal. sudah jadi co-host saya hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Ninis Room kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 2, 1